HP-nya. Ya, Dia sementara selalu ini, ngebuka jalan. sementara ini mungkin berbeda karena dari tadi kalau kita lihat targetnya itu adalah fun dan berbeda dengan Tas. Dia sangat bebas sekali di lini belakang walaupun sempat ditumbangkan satu kali tapi setidaknya dia sudah full item dan full item inilah yang membuat burst damage dari Nolan jadi tidak tertahan sama sekali. Bagaimana dia memilih ke arah Rupture dan juga Lethal Ignition yang membuat penetration early game-nya sangat-sangat memadai. Apalagi dengan gold per minute yang sangat tinggi di 14 menit game kita berjalan, Momochan. Iya. 860 gold per minute dengan damage deal yang sangat tinggi sekali. Menandakan kalau memang Alter Ego ini sudah sangat-sangat menyala dan sangat-sangat siap. Berbeda dengan season-season lalu, Iya. kayaknya mereka lebih matang untuk di early season kali ini. Yang aku suka ini adalah ketika mereka, apalagi dari Tas sendiri ya, dapetin momentum ya dia nge-pick off Veldora di RMF solo kill. Efek snowballingnya ini berasa, Be, ke Ya. arah pemain-pemain Alter Ego lainnya. Dan aku juga cukup terkejut ketika ternyata EVOS Glory tidak begitu memanfaatkan bagaimana poin-poin penting ketika mereka mendapatkan turtle yang pertama tadi. Pasca Van Strong menggunakan Minion Fury-nya. Dan bahkan kayaknya kalah team fight deh, karena posisi Alter Ego berhasil dapetin 3 poin kill. Dipandu juga Iya. dengan pertukaran 1 tukar 2 poin kill. Terus melakukan snowballing, tapi snowballingnya nggak cuma di satu titik aja. Aku lebih suka ketika kita melihat bagaimana Nino join the fight, dia juga ikutan gimana caranya bikin Tas dapetin power spike tertingginya. Dan kalau kita melihat dari sisi Warlord, karena dia adalah single target damage dealer dengan menggunakan Asus Spear, tentunya itu sangat sulit sekali untuk mentargetkan bagaimana mungkin targeting yang ingin dicari oleh teman-teman dari EVOS Glory. Sementara Van Strong-nya juga harus mengcover 2 pemain sekaligus. Yang pertama ada Super Red, yang kedua ada Warlord. Iya. Sehingga hal inilah yang mungkin membuat Super Red jadi tidak mendapatkan gameplay mandirinya seperti yang mungkin tadi tercatat di Key to Victory. Ya. Hal tersebut juga yang membuat bagaimana manisnya eksekusi dari Tas ketika berhadapan dengan Warlord. Karena Warlordnya nggak ada penjagaan. Dan targetingnya tuh jelas, kayak team fight terakhir aja kita ngelihat posisi dari Veldora bener-bener fokus untuk membagiin Tas. Tapi Tas nggak paksa team fight dengan Veldora. Dia tahu dia nggak bakalan bisa match up dengan Veldora. Dia Wah. tarik balik. Ini dia. Ini dia. Player of the game. Lihat, langsung senyum-senyum player of the game. Dan kita bakal langsung lihat setelah ini ada item build-nya. Tapi kita bakal menyaksikan game kedua harusnya lebih berbeda karena karakteristik kedua belah tim harusnya udah mulai terlihat. Dan ini dia, item build yang sangat lengkap Profesor. Kita bahkan menyaksikan Tas the full of penetration. Ya, dia punya Malefic Roar, dia punya Hunter Strike, ada Endless Battle juga dan Blade of Despair. Tapi kalau misalkan kita sedikit melihat juga bagaimana jawaban atau mungkin pertanyaan kenapa sih Eternal Guard-nya itu kuat banget? Ya, jawabannya adalah karena Krite. Di sini ternyata dia build Athena Shield. Athena Shield inilah yang ternyata menahan dan memperlama Veldora untuk melakukan clear terhadap Eternal Guard. Ditambah lagi dengan Battle of Retribution dari Van yang ternyata tidak terlalu connecting dengan adanya Eternal Guard monster dari Vexana. Ya mungkin buat teman-teman yang sadar atau tidak sadar, sama seperti engage kepada summon unit atau mungkin Kupa yang kerap kali sempat menjadi misteri. Gimana sih kira-kira untuk take down Kupa dengan cepat? Ya salah satunya adalah Retribution. Tapi memang terlalu mahal ketika Van menggunakan Retribution yang bukan pada saat team fight di area Turtle. Hal tersebut yang membuat sepertinya EVOS Glory tidak mendapatkan momentumnya dan Alter Ego jauh lebih dominan karena poking damage-nya mengandalkan Krite dengan adanya Athena Shield dan juga Glowing One. Lihat by damage aja dia poke damage loh sebenarnya. Yes. The carry dari Krite dan the rich guy Tas. Dia benar-benar gak cuma menjadi player of the game, tapi dia benar-benar menjadi player yang mendapatkan spotlight di game yang pertama dengan sepenuhnya. Momochan, Yes. dengan hampir full of Purify aja, Iya. Rasi masih bisa menjadi best wingman. Dia udah bukan the forgotten one lagi, dia Wah. udah gak terlupakan. Tapi dia Aku suka sih dengan jadi title best ini. wingman. Tapi itu thanks to Pai sih, karena semua tim fight-nya tuh eksekusinya dimulai dari Pai duluan. Mau gak mau. Ya, mau nggak mau, iya pemaksaan Mortal Coil, pemaksaan Betul, Purify. Purify. Ya memang pemicunya ada di Pai. Karena kalau misalkan tidak ada Pai, tidak akan ada yang bisa memicu Purify tersebut. Iya, dan Yes. penggunaan dari Impulsionnya Rashi pun sebenarnya di waktu yang benar-benar tepat banget. Karena di tim fight terakhir pun itu ketika ada penalti dan dibuka, Rashi nggak langsung ngebuka itu. Main dengan sangat-sangat agresif. Agresifnya nggak bisa lepas sama sekali dan Tas menjadi MVP atau bahkan player of the match untuk di match pembuka kita. 2-0 dengan hanya tumbang 1 kali Cimomo berarti totalnya. Iya, Ini jatuhnya dengan Joy yang digunakan combo bareng Angelanya benar-benar efisien. efektif. Gold per menitnya jauh lebih tinggi, eksekusi gamenya juga jauh lebih efisien. Dan entah kenapa, 2-0-nya benar-benar menjadi 2-0 awal yang jarang didapatkan Alter Ego. Tapi
menjadi perubahan awal tentunya bagi Alter Ego. Gak sia-sia Michael ke depan gemeteran megang mic keringetingin. Benar, itu dia. Karena ya siapa yang tidak Karena- menunggu dari BSTM kan? Enggak, sebenarnya. terakhir kan Michael itu nangis. Iya. Ya kan, sekarang dia tersenyum. Oh iya juga pembukanya senyum. Yes. Pembukanya senyum. Dan Tas jadi MVP. Suhu, ceritanya suhu. Mungkin Sepuh. pundak Tas ini agak sedikit membawa teman-temannya juga secara tidak langsung. Tapi ya mau bagaimanapun Nino pun tadi sendiri bilang, kalau ini semua ya berkat mereka percaya satu sama lain. Iya. Apalagi dengan Sirpa yang selalu di-mention oleh teman-teman dari Alter Ego. Diawali karena perebutan kontes Retribution dengan Electrifying Beats yang membuat Joy dalam keadaan imun dan ternyata Fun yang kita tahu sendiri, utility jungler. Seperti dituntut untuk menang agresif di early game, tapi ternyata agresivitasnya tidak muncul sama sekali. Malah di counter habis-habisan dengan permainan elemen of surprise dari Sirpai, yaitu adalah penalty zone yang tiba-tiba meng-counter habis EVOS Glory di area bottom lane. Setup counternya juga sih sebenarnya yang kelihatan jelas juga ya dari pemain Alter Ego di game yang kedua. Karena gimana pun setup tim fight-nya ini terkadang dibuka dari Fansong duluan kan. I'm offended, ditabrak pakai Bastia Unity dari Van. Tapi semua di counter setup balik sama pemain-pemain Alter Ego. Mereka yang bukannya bener-bener pasif tapi bener-bener agresif untuk nge-counter semua yang udah dibuka sama pemain-pemain EVOS Glory. Nih jatuhnya penurunan tempo dari Alter Ego, mereka jauh lebih sabar lagi. Dan jadi lebih dituntut untuk bermain disiplin. Ya. Bener-bener the new Alter Ego yang Itu- bener-bener beda banget dari season yang sebelumnya. Satu season loh Iya. perbandingannya. Itu stylenya Aldo gak sih sebenarnya? Iya, permainan dengan Disiplin, disiplin. ya Kalau kan, nggak ada sabar. objektif apa-apa ya sabar, tunggu momen. Dan mereka nggak terlalu terburu-buru. Makanya tadi aku udah sempet bilang, kayaknya mungkin hasil scrimnya cukup bersinar. Karena Ars full senyum, Coach Navari juga enjoy banget. Apalagi selepas dari game yang pertama. Dan kali ini EVOS Glory dibuat hanya mendapatkan 2 kill saja dibandingkan dengan game yang pertama mereka mendapatkan 1 poin kill, Momo-chan. Iya, di game pertama 3 kill ya. Mhm. Sekarang cuma bisa dapetin 2 poin kill untuk EVOS Glory 17 menit game yang berjalan. Dan ternyata jawaban dari Rasi adalah Flask of the Oasis dulu. Iya. Dia bikin Necklace of Duran Ice Queen One, baru dia tutup dengan menggunakan Heart Guard. Dengan tujuan apa? Teman-teman, kalau misalkan teman-teman main Angela Rom dengan item seperti ini heal up-nya akan lebih tinggi, shield up-nya juga akan lebih tinggi, karena hero-hero healer sekarang itu wajib banget memiliki magic power, sehingga nanti heal yang diberikan, shield yang diberikan, dan cover yang diberikan akan jauh lebih optimal dengan angka yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya kalau Rasi let's say bikin Dominance Ice atau mungkin Ice Queen One-nya tetap di sana, mungkin diganti dengan Immortality atau bahkan mungkin dengan menggunakan Fleeting Time, mungkin lebih efisien karena dia bisa lebih sering menggunakan Heart Guard-nya. Tapi heal up yang dibawakan oleh Rasi dengan 1 kali low wave aja, ini minimal heal up-nya kalau misalkan pakai Blood Wings gini 300-an lah Momo-chan. Satu heal ya, dikalikan dengan 5. 1.500 mungkin bisa didapatkan dengan instan. Gila ya. Belum Langsung Regan, sekejap ya. lifesteal. Belum Krait kalau pakai Oracle. Iya, belum lifesteal. Aduh, banyak deh hitung-hitungan kalkulasinya. Jadi bikin dari siapapun yang ditunggangi oleh sosok seorang Rasi, Ya. itu akan lebih sustain. Iya pastinya. Dan teman-teman mungkin pemain Joy juga nih, player-player Joy, mungkin punya 2 tipe untuk segi damage build yang seperti Arcane Boots, lalu dia akan langsung menuju ke Genius One. Itu kalau mau full penetration. Penetration ya. Tapi kalau yang ditunjukkan oleh Tas adalah dia ingin bermain lebih sering menggunakan Electrifying Beats. Karena dia tahu lawannya Ruby, lawannya Baxia. Jadi mau nggak mau ketika dia menabrak ke dalam territorial teamfight secara besar, dia akan bermain lebih sustain ketika menggunakan Electrifying Beats. Makanya dia bermain dengan 30% cooldown reduction. Iya. Dia bikin item yang kedua, yang dimana item kedua ini ternyata adalah item cooldown reduction seperti Magic Shoes, Starlim Sight, 20 cooldown reduction ditambah lagi dengan adanya Purple Buff, 30 cooldown reduction. Gila Persenan ya. yang sangat-sangat tinggi Itu tentunya. tinggi sih pasti. Makin mendekati maksimum dari Mobile Legends itu sendiri, 40% cooldown reduction. Apalagi hitungannya di early to mid-nya bener-bener nggak bisa ditumbangkan sama sekali. Ya. Perbedaannya pun juga cukup jauh sih B di game yang kedua kali ini ya. Kelihatan pemain-pemain dari Alter Ego mereka tahu gimana caranya mereka bawa tempo permainan ini bisa sampai akhirnya mereka secure di area early game terlebih dahulu. Tapi tentunya kita akan mendengarkan golden moment by UBS Gold tentunya di game atau match pertama kita. Bukain deh, bukain. Gua buka. Ini lu biar dari sini aman. Dia udah sprint dari ya. Perang. Gua lompat. Lilian ulti. Depan ini. Baksia. Ayo lompatin. Lihat paku. Paku mati.